semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan menyelami film yang diangkat dari kisah nyata yang menegangkan dan penuh emosi dari salah satu film aksi yang paling keren dengan judul Takluk, Lahad Datu. Malaysia yang selama ini dikenal damai, tiba-tiba gempar. Serangan itu bukan sekadar konflik perbatasan, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Polisi dan satuan elit mulai digerakkan. Apa yang terjadi setelahnya? Mari langsung saja ke ceritanya. Film dimulai pada bulan Februari 2013. Sebuah kelompok militan bersenjata, utusan dari Sultan Sulu yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan Militer Nusantara, mulai memasuki perairan negara Malaysia. Kelompok ini berasal dari daerah Simunul. Di tengah gelapnya malam, mereka mendarat di Kampung Tanduo, Sabah, Malaysia. Di markas militan Sulu, para pasukan berkumpul. Pemimpin mereka, Raja Iskandar, memberikan pidato yang membakar semangat. Ia berkata, "Walaupun kamu hilang tanpa pusara, walaupun pusara kamu tanpa nama, walaupun nama kamu tanpa warisnya, pengkhianat mengatakan kamu derhaka. Di mataku, kamulah pejuang sebenar. Bangkit semua! Sementara itu, di kantor pemerintahan Malaysia, Datuk Khairil, Ketua Keselamatan Dalam Negeri, mendapat kabar dari Kepala Komisaris Batu Jugar bahwa kelompok bersenjata tak dikenal telah memasuki wilayah Malaysia. Setelah menerima laporan tersebut, Datuk Khairil segera mengadakan rapat darurat bersama para petinggi militer. Diketahui bahwa kelompok ini merupakan bagian dari ajaran sesat yang diketuai Raja Iskandar. Untuk mencegah konflik berdarah, mediator bernama Kamal ditugaskan untuk menemui militan Sulu di Batu Jugar. Kepala Komando Khusus VAT 69, Datuk Azizi, diminta untuk menyiapkan pasukannya guna mengawal proses perundingan damai. Di markas Komando VAT 69, para pasukan sedang berlatih. Komandan mereka, Mayor Azizi, memperkenalkan para pemimpin regu. Komandan Charlie bernama Maznan, Komandan Delta bernama Zaidi, dan Komandan Bravo bernama Jailani. Azizi memerintahkan semua pasukan untuk bersiap. Mereka akan segera diberangkatkan ke Batu Jugar guna mengawal perundingan damai. Malam itu, para anggota diberi kesempatan untuk pulang dan berpamitan dengan keluarga. Diri dah senjata tanpa ada apa-apa insiden di sana. Tapi kita sentiasa kena bersedia. Kita akan berkampung di sana. Buat masa jaga. 27 Februari 2013, pesawat militer tiba di Bandara Batu Jagar. Di sana, Inspektur Saiful menyambut pasukan komando dan membawanya ke posko. Ia sempat berbincang dengan Zamri dan mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sangat ingin sekali menjadi anggota komando seperti almarhum ayahnya, tapi sang ibu tak pernah mengizinkan. Daripada siapa? Mak saya. Sesampainya di markas militan Sulu, perundingan dimulai. Mediator Kamal meminta militan untuk melakukan gencatan senjata dan meninggalkan tanah Malaysia. Namun, Raja Iskandar meminta syarat yang tak masuk akal, uang 800 juta ringgit dan wilayah Batu Jagar. 800 juta dan seluruh tanah Batu Jugar. Kamal menolak. Negosiasi pertama pun gagal. Malam harinya Datuk Mizan memerintahkan evakuasi warga dari desa terdekat sebagai langkah antisipasi. Ia menyadari Raja Iskandar tidak berniat menyerah dengan damai. Pagi berikutnya, negosiasi kedua pun berlangsung. Kali ini militan diberi makanan dan rokok sebagai simbol negosiasi damai. Tapi Raja Iskandar tetap bersikukuh
Batu Jagar adalah tanah warisan leluhurnya dan ia tak akan mundur. Di sisi lain, Saiful yang sedang mengevakuasi warga nyaris bentrok dengan pasukan Suluh. Beruntung, situasi dapat dikendalikan. Kamu pergi, kami pergi. Saat malam turun, ketegangan semakin terasa di markas VAT 69. Mayor Azizi memberi warangan keras agar semua pasukan tetap waspada, tapi jangan menyerang lebih dulu. Mereka harus bersabar walau tekanan semakin kuat. Di sisi lain, Raja Iskandar mulai menyiapkan taktiknya. Ia tahu mereka tak punya banyak waktu dan kekuatan mereka harus segera ditunjukkan. Tim Charlie menjadi tim yang pertama kali berpapasan dengan kelompok militan Suluh hingga terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Tim Charlie yang berada di tengah-tengah pasukan musuh seketika menjadi pusat serangan hingga anggota tim Charlie yang semakin terjepit akhirnya satu persatu terkena tembakan. Bahkan Maznan, ketua komando dari tim Charlie, harus tewas tertembak. Tim Bravo, Alpha, dan Delta yang posisinya tak jauh dari tim Charlie segera memberi bantuan pada tim Charlie hingga akhirnya mampu membalikkan keadaan dan berhasil memukul mundur militan Suluh. Pertempuran tersebut menewaskan 2 anggota komando VAT 69, sementara beberapa anggota lainnya terluka. Mereka berhasil menangkap puluhan anggota militan Suluh, termasuk putra Raja Iskandar. Ketua JMN Raja Iskandar. Di tempat lain, di waktu yang sama, anggota kepolisian yang ada di Kampung Air mulai menggeledah satu persatu rumah, hingga tiba-tiba di sebuah rumah mereka dikejutkan dengan banyaknya militan Suluh yang bersembunyi di kampung tersebut. Karena kalah jumlah, satu persatu dari anggota kepolisian tewas tertembak. Namun ada juga yang berhasil sembunyi, termasuk Inspektur Saiful, yang meski tertembak berhasil bersembunyi dari aksi sadis para militan yang dengan kejam membantai para anggota polisi. Keesokan harinya, seluruh anggota Komando 69 telah siap untuk diberangkatkan. Sebelum pergi, Mayor Mizan dan Zamri memberikan motivasi untuk memberi semangat kepada mereka agar terus berjuang hingga tetes darah penghabisan demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Mereka mulai bergerak memasuki Kampung Air dari darat dan laut untuk melakukan penyergapan dan memastikan tak ada anggota militan Suluh yang lolos. Tim Alpha dan Bravo yang bergerak dari darat mulai menyusuri setiap gang di perkampungan. Dengan mengikuti arahan Datuk Maznan yang tengah mengawasi pergerakan mereka, ternyata mereka diserang oleh beberapa militan Suluh yang juga telah bersembunyi di sana.
Tak lama kemudian tim Alpha dan Bravo mendapat informasi jika Raja Iskandar dan beberapa anak buahnya berada di dermaga kampung air akan melarikan diri. Mereka segera bergerak menuju lokasi tersebut dan pertempuran sengit pun terjadi. Kemudian tim Alpha dan Bravo segera melakukan pengejaran terhadap Raja Iskandar hingga mereka terpojok di sebuah pulau. Ternyata itu bukanlah Raja Iskandar, melainkan anak buahnya yang dijadikan umpan untuk mengelabui militer Malaysia. Raja Iskandar dan sisa pasukannya ternyata berhasil kabur melalui jalur darat di perkebunan sawit dari perkebunan sawit. Dan film pun selesai. Itulah tadi sebuah rangkuman film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Takluk Lahad Datu, di mana kisah aslinya sempat menggigirkan dunia dan footage-footage aslinya juga tersebar di YouTube. Baiklah, semoga kisah tadi dapat menambah wawasan dan hiburan bagi teman-teman semua. Akhir kata, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten alur cerita film menarik lainnya.